Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. Welcome back to my class in Etika Profesi Keguruan with Miss Lia. So, last week we have learned about 4 competence of being a professional teacher. And today, let me break down one by one in detail. So, you have to pay attention with my explanation. Jadi minggu lalu kalian sudah mencari apa saja 4 kompetensi guru yang harus dimiliki, because this is very important for you. All of you will be the next teacher ya. So it is also very crucial for us to know about what are the competencies of being a professional teacher. Jadi ada 4 kompetensi dalam menjadi guru yang profesional. Tetapi hari ini Miss Lia akan jelaskan dulu what is the definition of etika profesi keguruan ya, based of the some expert. Jadi sebenarnya etika profesi keguruan tuh apa sih gitu ya. So actually like last week I told you that the definition of the teacher, it is based on Undang-Undang Number 14 in 2005. Jadi pengertian dari guru yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Sekali lagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menjelaskan bahwa guru itu adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal atau pendidikan dasar atau SD dan juga pendidikan menengah SMP SMA ya. Nah, jadi pengertian ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, jadi undang-undang antara guru dan dosen itu sama. Jadi guru dan dosen itu profesinya sama, sama-sama sebagai seorang pendidik. Bedanya kalau guru itu dibatasi pada level pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, SD sampai dengan pendidikan menengah yaitu SMP dan SMA. Sedangkan kalau dosen itu levelnya ada pada mahasiswa, gitu ya. Well, jadi kesimpulannya etika profesi keguruan itu adalah ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan yang merupakan pedoman bagi guru untuk melakukan tugasnya di bidang keguruan. Nah, tadi sudah tahu ya, tugasnya guru itu tidak hanya mengajar, tetapi guru juga mendidik, membimbing, mengevaluasi, dan juga mengembangkan potensi dari peserta didik dan lain sebagainya. Tadi tugasnya guru tuh banyak banget ya. Kalau tugas dosen ada tambahan lagi. Kalau guru tadi kan sudah saya jelaskan di atas. Kalau dosen tuh tambahannya yaitu melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Apa saja? Yaitu mengajar, melakukan penelitian, dan yang ketiga yaitu melakukan pengabdian masyarakat. Jadi itu bedanya antara guru dan dosen. Tetapi kita antara guru dan dosen sama-sama merupakan sebuah profesional pekerjaan yang profesional yang tugasnya sama-sama mendidik ya, mendidik peserta didik baik itu siswa maupun mahasiswa. Nah, mereview dari tugas kalian minggu lalu, jadi ada 4 kompetensi guru yang harus dimiliki berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Masih ingat apa saja? Oke, saya akan jelaskan. Let me break down one by one for each competence ya. Well, jadi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 Ayat 1 berbunyi, kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,
kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Jadi ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Oke, kita bahas satu persatu. Let me give the explanation for each competence. The first, starting from kompetensi pedagogik ya. Jadi, kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Lalu apa saja contohnya dari kompetensi pedagogik? Yang pertama, guru harus bisa memahami peserta didik secara mendalam. Jadi seorang guru harus paham betul baik karakter siswanya, baik kemampuan akademisnya, baik kemampuan non-akademisnya, kemudian perilaku siswanya, kebiasaannya, dan lain sebagainya itu harus paham sebagai seorang guru. Kemudian guru juga merancang pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran, guru itu harus merancang bagaimana ini pembelajaran ini harus dilaksanakan, apa saja yang harus disiapkan. Nah, itu adalah tugas dari seorang guru mencakup dari kompetensi pedagogik. Kemudian guru melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini yaitu pasti ya guru itu mengajar, kemudian bagaimana membuat suasana kelas menjadi kondusif untuk belajar, bagaimana membuat murid-murid tertarik mengikuti pelajaran. Nah, itu tugas dari gurunya. Bagaimana cara membuat murid paham terhadap materinya. Kemudian merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran. Jadi tugas guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mengevaluasi. Mengevaluasi itu adalah bagaimana materi yang sudah disampaikan, kemudian diuji dengan beberapa misalnya tes atau uji kompetensi materi yang sudah diajarkan bisa apa enggak. Kalau memang berhasil, berarti ya penyampaian materinya telah berhasil dengan baik. Itu salah satu tugas dari gurunya. Kemudian yang terakhir ada mengembangkan peserta didik, baik mengembangkan prestasi secara akademik maupun prestasi di luar non-akademik gitu ya. Itu adalah salah satu tugas dari guru dalam kaitannya dengan kompetensi pedagogik. Okay, right now we will discuss for the second competence of being a professional teacher. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Nah, jadi kompetensi kepribadian itu adalah kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Nah, ini agak berat ya, karena kaitannya dengan personality. Kita bicara tentang kepribadian dari guru. Jadi guru itu tidak hanya harus pintar, tetapi dia juga harus punya kepribadian yang baik. Diukur dari yaitu kepribadian yang stabil, yang dewasa, arif, berwibawa, juga bisa menjadi role model bagi siswa-siswinya. Oke, misalnya apa? Kalau kepribadian yang stabil berarti stabil dewasa itu hampir sama ya, berarti ya seorang guru itu harus betul-betul memahami karakter dirinya sebagai seorang guru. Jadi ketika mengambil keputusan tidak sepihak, tidak terkesan seperti anak-anak. Ciri-ciri belum dewasa tuh biasanya mudah marah atau emosinya tidak stabil. Hari ini marah-marah, besok ketawa-ketawa, nanti marah-marah lagi gitu ya. Atau nggak sabaran. Jadi muridnya berulah, gurunya marah, banting meja. Nah, itu perlu dipertanyakan kompetensi kepribadiannya. Nah, ini salah satu tantangan yang berat bagi kita sebagai seorang guru, di mana kita harus bisa mengendalikan segala emosi kita. So, this is very important for us to control our emotion. Latihan ya, mulai dari sekarang kalau kamu pengen menjadi guru yang profesional. Kemudian juga harus arif dan bijaksana. Jadi dalam menghadapi siswanya, misalnya siswanya kok nakal ini kenapa nih? Kok siswanya suka bolos? Jangan langsung marah-marah.
kenapa kamu bolos gini, tapi harus diselidiki dulu, kenapa kok dia bolos, ada apa. Kemudian juga melakukan pendekatan, kenapa kok kamu nilainya jelek, kenapa kok kamu suka bolos, kenapa kok kamu di kelas kok nggak nurut. Nah, itu harus mengambil keputusan-keputusan yang arif dan bijaksana dalam memberikan pandangannya, baik itu memberikan rewards ataupun punishment, tetap harus dipertimbangkan secara arif dan bijaksana. Kemudian guru tuh harus punya wibawa. So this is also very important for us as the teacher. Kalian juga para calon guru, kalian harus membangun kewibawaan. Wibawa itu bukan berarti petantang-petenteng gaya-gaya atau pakai seragam keren gitu ya, bukan. Tapi wibawa itu artinya kalian harus bisa menempatkan diri posisi di mana kalian ini menjadi seorang guru yang harus memberikan teladan atau role model yang baik bagi siswamu. Jadi berwibawa ini misalnya ketika kalian lagi bercanda di depan kelas dengan siswa itu gunakanlah kalimat-kalimat yang baik. Jangan menggunakan kalimat-kalimat yang kurang bisa dicontoh. Nah, itu kalian harus tahu bahwa kalian adalah seorang guru, seorang pendidik, seorang yang menjadi role model bagi siswanya. So, kalian harus punya wibawa gitu di depan murid kalian. Jadi kalian juga tetap harus bisa mengendalikan murid kalian. Misalnya pada saat nanti PPL, biasanya muridnya tuh kadang caper sama gurunya karena tahu, wah ini mahasiswa PPL dikerjain gitu ya. Nah, this is very important for you to develop your competence of personality. Jadi penting sekali untuk kalian bisa mengembangkan diri kalian khususnya bagaimana cara mengendalikan kelas. Jadi wibawa itu bukan berarti galak, tetapi wibawa itu kalian harus bisa tetap mengontrol siswa kalian karena kalian gurunya. Jadi jangan terus terombang-ambing, muridnya lari-lari, gurunya diem aja karena takut. Nanti kalau mau marah nanti dikira eh, nggak sayang sama muridnya, nanti takut dilaporkan ke walinya. Nggak bisa. Sebagai seorang guru tetap harus tegas, harus berwibawa. Jadi, pentingnya mengembangkan salah satu kompetensi kepribadian seperti itu. Menjadi berwibawa karena kalian adalah role model atau model yang baik bagi siswa kalian. Kalian akan ditiru oleh siswa kalian. Makanya ada peribahasa, peribahasanya itu? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ketika kamu ini memberikan contoh yang kurang baik pada siswamu, siswamu akan lebih parah lagi. Karena sejatinya seorang guru adalah role model bagi siswanya. Itu kaitannya dengan kompetensi kepribadian. Well, sekarang we are going to discuss about the third competence ya, namanya professional competence. Jadi kompetensi yang ketiga namanya kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Jadi di sini kaitannya dengan profesional. Kalian kan menjadi guru itu nantinya itu kan harus lulus S1 dulu. Nah, lulus S1 itu kalian sudah dibekali dengan berbagai macam mata kuliah yang berkaitan dengan keguruan. Misalnya, nanti ada mata kuliah micro teaching. Kalian akan diajari bagaimana cara mengajar yang baik. Kalian akan dibekali dengan mata kuliah pengembangan RPS. Bagaimana cara menyusun RPS. Bagaimana cara mengembangkan materi. Bagaimana cara membuat soal. Nah, itu semua kaitannya dengan kompetensi profesional. Contohnya apa? What is the examples of professional competence? Misalnya yaitu menguasai materi. Nah, sebagai seorang guru, wajib hukumnya kalian belajar sepanjang hayat. Jadi kalau nanti kalian misalnya yang prodi PAI kan banyak sekali materinya ya. So you have to master. Kamu harus menguasai all the material. Semua materinya itu harus kamu kuasai. Apakah mungkin, Miss, kita menguasai semua materi?
Ya memang tidak mungkin kita bisa menghafal semua materi. Kalau misalnya di bahasa Inggris kan materinya banyak. Ada listening, speaking, reading, writing, belum grammar, belum vocab. Vocab di bahasa Arab juga sama ya, penguasaan kosakata kan nggak mungkin seluruh kamus kita hafal. Terus bagaimana caranya? Caranya sebelum mengajar, kalian harus menyiapkan materinya, kuasai dulu materinya. Nah, itu berkaitan dengan kompetensi profesional. Jangan sampai ketika nanti ditanya muridnya, kalian nggak tahu apa-apa. Nah, itu berarti bukan guru yang profesional gitu. Kemudian menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nanti di semester berapa ya, semester agak atas gitu ya, kalian akan diajari bagaimana cara membuat RPS ya, atau lesson plan. Jadi sebagai seorang guru itu senjatanya itu RPS itu. Jadi bagaimana membuat atau melaksanakan tujuan pembelajaran, bagaimana cara membuat materi yang di breakdown dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, nanti sebelum mata kuliah micro teaching, kalian akan mendapat bekal itu. Jadi itu harus sangat dikuasai oleh kalian sebagai bekal kalian sebelum nanti kalian menjadi professional teacher. Kemudian juga harus bisa mengembangkan materi pembelajaran. Jadi kalian harus menguasai berbagai macam metode mengajar. Jadi metode mengajar itu nggak cuma ceramah, nggak cuma lewat games, tidak hanya lewat internet, tidak hanya lewat voice note, tidak hanya lewat apa lagi ya, banyak ya metode-metode mengajar. Nah, harus kalian kuasai. Jadi murid itu nanti nggak bosen di kelas. Kok yuk ceramah, terus suruh presentasi, terus suruh diskusi, terus nah itu kan kurang menyenangkan. Harus ada variasi di dalam mengajar. Jadi itu kaitannya dengan kompetensi profesional. Ada juga kalian sebagai seorang guru juga dituntut untuk mengembangkan keprofesionalan kalian. Dengan cara apa? Banyak. Misalnya, for example, kalian mengikuti training, kalian mengikuti kursus. Misalnya kalau nanti pada saat menjadi guru biasanya nanti kalian diminta untuk mengikuti kursus misalnya membuat media ajar misalnya atau membuat bahan ajar atau kursus yang kaitannya dengan komputer misalnya atau kursus bahasa misalnya. Nah, itu salah satu wajib hukumnya bagi guru untuk mengembangkan keprofesionalan kalian dengan mengikuti kegiatan semacam itu, seminar-seminar, workshop, dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya kalian juga harus bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Jadi, seorang guru itu tidak boleh gaptek, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. For example, right now, sekarang kita lagi ada pandemi COVID-19, ya. Nah, pandemi COVID-19 ini, guru itu tidak bisa mengajar dengan tatap muka. Jadi apa yang harus dilakukan oleh guru? So, you have to be creative as the teacher. Gimana caranya? Misalnya mengembangkan uh, kemampuan kalian, misalnya dengan membuat WhatsApp group, atau misalnya merecord seperti ini, atau kalian membuat YouTube. Miss Lia punya YouTube channel, namanya Aprilian Ri Adisti sesuai nama Miss Lia. Itu isinya materi-materi. Jadi saya beberapa mata kuliah saya syuting di situ, saya upload di situ, ya. Tapi kalau untuk mata kuliah ini saya belum sempat ya, mohon maaf. Karena Miss Lia dari kemarin belum sempat buat videonya, belum sempat nge-vlog, ya. Mungkin kalau kalian pengen lihat bagaimana cara Miss Lia ngajar, bisa dibuka di YouTube channel Miss Lia di Aprilian Ria Adisti. Di situ salah satu contoh media Miss Lia untuk mengajar di era pandemi. Ada juga misalnya lewat sosial media, misalnya pakai Instagram, pakai Twitter, pakai Facebook, dan lain sebagainya. Itu jadi kalian nggak boleh gaptek gitu ya. Jadi harus bisa mengikuti perkembangan zaman begitu. Itu salah satu contoh dari kompetensi profesional.
Well, yang terakhir sekarang this is the last competence namanya social competence ya. Jadi kompetensi sosial. Kompetensi sosial itu apa? Jadi kompetensi sosial itu adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan juga masyarakat sekitar. Jadi guru itu harus bisa berkomunikasi dan bergaul secara baik dan efektif tidak hanya ke muridnya, tetapi juga ke tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu bisa dengan teman sejawat guru yang lain atau dengan TU ya, dan juga dengan wali atau orang tua. Harus akrab dan yang terakhir dengan masyarakat di sekitar. Nah, makanya menjadi seorang guru itu pasti kalian akan merasakan dampak yang luar biasa. Karena rata-rata masyarakat itu akan menghargai kalian. Wih, ada Pak Guru lewat. Wih, ada Bu Guru lewat. Nah, itu kalian harus bisa mengembangkan kompetensi sosial. Harus bisa berkomunikasi. Karena apa? Senjatanya guru itu ya komunikasi. Kalau kalian nggak bisa ngomong tanda kutip ya, maksudnya di kelas itu nggak bisa menerangkan, nggak bisa presentasi dengan baik, nggak bisa menjelaskan materi, ya susah. Makanya this is very important for you if you want to be the professional teacher, you have to develop your public speaking. Jadi kemampuan public speaking bagi seorang guru itu sangat penting. Karena senjatanya kita sebagai seorang guru adalah kemampuan kita bicara. Jadi kita harus bisa bicara dengan jelas, dengan intonasi yang baik, dengan kosakata yang baik, dengan pemaparan yang baik, dengan attitude yang baik, dengan gestur yang baik. Nah, itu kompetensi sosial yang harus dikuasai oleh seorang guru, tidak hanya di depan peserta didik atau siswanya, tetapi juga dengan sesama guru yang lain, dengan TU-nya, atau dengan orang tua, dan juga dengan masyarakat sekitar. Well, contohnya apa? Kompetensi sosial. Nah, namanya juga sosial ya. Sosial itu kan adalah perilaku berkaitan dengan orang lain gitu ya, dengan community atau dengan sosial ya. Misalnya apa? Guru itu harus bersikap inklusif, bukan eksklusif. Nah, tahu ya, inklusif itu kan lawan katanya dari eksklusif. Kalau eksklusif itu kan artinya kan mengeksklusifkan diri. Artinya berarti dia menganggap dirinya sendiri eksklusif. Nah, kalau inklusif itu kebalikannya. Kalian harus terbuka, tidak boleh menganggap diri kalian itu lebih wow, tidak boleh menutup diri. Nah, itu namanya inklusif. Kemudian harus objektif. Lawan katanya apa? Subjektif. Jadi tidak boleh subjektif kepada siapapun dan juga tidak boleh diskriminatif. Maksudnya, ketika kalian mendapatkan siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, dengan siswa yang merupakan anak pejabat, itu nggak boleh dibeda-bedakan, itu namanya diskriminatif. Mentang-mentang orang tuanya misalnya ketua yayasan, yang satu anak orang biasa, terus kalian beda-bedakan tuh nggak boleh. Jadi harus objektif dan juga tidak boleh diskriminatif. Kemudian guru itu juga harus bisa berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Nah, ini penting sekali kepada kita semua sebagai calon guru ya. Jadi berkomunikasi secara efektif maksudnya tidak terlalu mengumbar banyak mengekspos kehidupan pribadi kalian, sebaiknya begitu ya idealnya. Kemudian empatik. Empatik itu artinya bersikap empati. Jadi kalau misalnya ada muridnya yang nggak masuk selama 5 hari misalnya, gurunya harus bertanya, kenapa kok nggak masuk? Atau misalnya ada murid yang tiba-tiba diam, menyendiri. Nah, gurunya harus peka, harus bersikap empati. Kamu kenapa? Kok menyendiri, ada apa? Nah, itu harus muncul sikap-sikap empati dalam diri kalian kalau kalian ingin menjadi seorang guru yang baik. Dan juga harus bersikap santun. Jadi dari perkataan, dari perbuatan, dari semua
tingkah laku kalian itu akan dilihat. Dan biasanya kalau ada kejelekan sedikit aja, pasti yang akan disinggung bukan orangnya, tapi profesinya. Misalnya, kayak lu guru tapi kok omongannya kok misalnya judes atau ketus. Nah, itu kan omongan ketus atau judes itu kan semua orang wajar ya, lumrah gitu ya. Tetapi karena kalian seorang guru, akan menjadi sesuatu yang kurang baik gitu. Karena kalian dituntut harus bisa bersikap santun. Kenapa? Karena kalian adalah role model bagi siswa kalian. Begitu. Kemudian guru juga harus dituntut mudah beradaptasi. Nah, ini penting. Dimanapun kalian berada, kalian harus bisa beradaptasi. Makanya kan kemarin ada program apa tuh, pengiriman guru-guru ya, guru-guru muda ke luar Jawa. Jadi kalian ditempatkan di daerah-daerah luar Jawa, kalian dituntut untuk bisa beradaptasi, mengajar di daerah terpencil. Nah, ini adalah tantangan yang luar biasa. Dan yang terakhir, guru juga harus bisa berkomunikasi, baik secara lisan dan tulisan. Jadi seorang guru itu tidak hanya pinter ngomong, tetapi juga harus bisa pinter nulis. Pinter nulis maksudnya nulis story atau nulis status miss gitu ya. Bukan, maksudnya nulis itu ya bisa kita artikan secara letterlux, tulisannya itu harus bagus, beda dengan dokter ya. Karena kenapa kok tulisannya harus bagus? Maksudnya bagus di sini harus jelas, karena tulisan kalian akan dibaca oleh murid kalian. Tapi kalau tulisan dokter kan yang membaca kan apoteker ya, jadi tulisannya kan keriting gitu ya. Nah, kalau jadi guru tuh harus berlatih nulis yang bagus. Nah, arti lain dari tulisan di sini juga bisa kita artikan guru itu juga dimanapun kalian berada, statement yang harus kalian keluarkan atau tulisan-tulisan kalian itu harus menunjukkan kualitas kalian. Misalnya, ketika kalian nanti suatu hari jadi guru, kalian akan mengkritik seseorang di sosial media, gunakanlah kalimat-kalimat yang baik. Ingat bahwa kalian adalah seorang guru, kalian harus menguasai kompetensi sosial, kalian dituntut harus menjadi orang yang santun, orang yang punya sikap empatik, dan lain sebagainya. So, tutur kata kalian maupun tulisan-tulisan kalian harus bisa dikendalikan, dikontrol. Misalnya kalian yang hobi nulis di sosial media atau di surat kabar, itu penting sekali bagi kalian untuk bisa menjaga marwah kita atau apa ya? Ya, harga diri kita ya sebagai seorang guru, di mana kita harus dituntut menjadi suri tauladan bagi siswa-siswi kita, begitu. Well, so there are 4 explanation competence of being a professional teacher. Sudah Miss Lia jelasin tadi, mohon maaf agak panjang biar kalian lebih paham lagi 4 kompetensi yang harus dikuasai jika kalian ingin menjadi guru yang profesional. Nah, semua ini sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, begitu. Jadi untuk pertemuan hari ini, Miss Lia mereview apa yang sudah kalian kerjakan di minggu lalu. Mungkin bisa kalian cocokkan kembali jawaban kalian sudah benar atau belum. Nah, setelah ini Miss Lia akan kasih activities to discuss about this competence ya. Silakan menunggu instruksi selanjutnya dari Miss Lia. Well, that's all of my explanation. If you have the question, you may ask the question for me in this group. Okay? Thank you very much for your great attention, and we meet again for this discussion session ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.